baca-baca tapi gue lagi di kamar mandi ya gitu kan. Tapi akhirnya gue dalam hati gue baca-baca, gue liatin gini, semakin gue liatin, lo tau gak sih yang merinding? Merinding. Satu badan tuh. Satu badan, tapi gue tetap baca-baca, saking merindingnya gue begini, gitu. Pas gue black, gak ada. Neng tolong bilangin Neng Fani, hati-hati. Dia udah ngambil satu sukma gue atau gimana gitu kan. Tujuannya untuk Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorip ketemu lagi. Cerita kamu balik lagi di Kimata ya, kita mau cerita. Dan hari ini gue sendiri, tapi ternyata ya ada pelanggan yang kembali lagi. Karena mungkin biasa ya namanya kita jual jasa, pelanggan tuh ternyata waduh, apa ya namanya, suka sama produk kita gitu. Anda Jadi puas? ada kembali lagi. Oh gitu. Iya kan? Anda puas, boleh keramas. Asik. Jadi balik lagi nih. Ini adalah Fani yang dulu pernah cerita, datang ke Kimata juga, menceritakan tentang permasalahannya di apartemen. Iya kan? Dulu ya. Iya. Ternyata satisfying pelanggan kita. Terus balik lagi. Karena ada cerita lagi. Ada cerita lagi. Dan tadi udah sempet ngobrol gue sama Fani. Ya Fani, ternyata ceritanya itu membagongkan sekali. Iya kan? Gong banget ya. Gong banget. Jadi kalau waktu dulu lu ditampakkan dengan hal-hal yang aneh, ya kan, yang apa lo bikin kaget sendiri. Sekarang dia nggak lebih kaget lagi. Kaget lagi. Karena ternyata Fani ini seperti kerjain orang, bener. Iya. Seperti apa ceritanya? Kita akan kembali di episode berikutnya. Terima kasih. Enggak dong ya. Ini baru mau mulai, ini pulang dulu, ya kan. Nah, ini kayaknya mic-nya kurang deketin dikit. Nah, jangan dong, deketan banget. Ini pelawak dia. Kayaknya udah lama gak ketemu. Profesinya jadi betul. stand up comedian dia, gitu. Pan, ceritanya kayak gimana sih? Kok bisa sampai lu dikerjain orang? Dan katanya, ya, orang itu mengaku sendiri setelah menjahati Fani. Bener ya? Bener. Seperti apa ceritanya? Silakan Fan. Oke, awalnya ya, awalnya tuh jadi kan yang kemarin cerita di apartemen kan karena gue married ya. Ya betul. Married. Nah, dan pada saat gue married tuh gue nggak bawa baju atau sepatu banyak-banyak nih gitu kan. Jadi seperlunya aja. Iya, gitu ya? seperlunya aja. Jadi banyak yang sebagian masih di rumah nyokap kan. Nah, terus laki gue juga bilang gak usah dibawa lah, gak usah gitu kan. Tapi kayak gue tuh kayak kepengen, yang namanya perempuan ya, pengen beli lagi gitu dong. kan. Terus udah gitu, ada gak sih di rumah nyokap gue nih yang masih bisa gue pakai gitu kan. Tapi ternyata gue pikir oh yaudahlah nggak usah lah, tapi kok diembrekin aja gitu di rumah nyokap, kan rumah nyokap jadi penuh kan. Akhirnya gue biasa tuh gue posting kan, ada yang mau apa enggak, ada yang mau apa enggak. Oh, buat dilungsurin. Bener. Cuman bukan thrifting ya. Iya, bukan jadi thrifting. gue kasih cuma-cuma gitu kan. Nah, tiba-tiba adalah nih orang kenalan lah ya. Bisa dibilang kenalan ya? Iya, dekat juga gitu. Tapi usianya tuh udah jauh lebih tua bahkan dari nyokap gue. Udah sepuh. Udah lebih tua dari nyokap gue. Itu tiba-tiba dia yang bilang, mau dong yang ini. Nah gue kaget. Yang dia mau tuh sepatu gue yang wedges tuh gak sih? Sedangkan dia udah sepuh. Kan biasa kalau udah sepuh mendingan pakai teplek. Lah gue aja pakai teplek ya. Nah, gitu teplek kan di meja, ini teplek. Iya, teplek hitam lagi ya. Taplak gitu ya. Oke. Nah, terus gue tanya, "Loh, buat apa?" gitu kan. Dia bilang buat kondangan. Mohon maaf nih. Iya kan, pakai kebaya aja udah susah. Iya. Ya biasanya ya gue aja kalau kemana-mana sekarang ya udah pakai dress atau gamis gitu kan ya. Kalau kondangan kayak gitu kan. Betul.
Tapi ya udahlah, gue pikir ya udahlah, nggak gue pakai juga kan. Ya udah, ada nggak mikir-mikir lagi, udah gue kasih gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba nggak tahu gimana ya, gue sih nggak ngerasain apa-apa ya. Kayak gue, laki gue, anak gue itu di apartemen tuh nggak ngerasa apa-apa, kita aman damai aja, aman damai aja gitu kan. Tapi kok kayak kakak gue, adik gue, terus di rumah nyokap tuh bawaannya panas. Jadi kakak gue berantem sama suaminya. Terus adik gue juga ada konflik lah, apa segala macam gitu kan. Tapi yang sebenarnya itu sebenarnya hal receh gitu. Tapi kok ya pokoknya ada aja ribut. Awalnya kita adem-adem aja gitu, mereka juga adem-adem aja. Sampai berbahaya nggak sih konfliknya, berantemnya itu? Sampai mengganggu hubungan pernikahan atau suami istrinya gitu? Iya, hampir ya, hampir. Ih, parah sih ini. Hampir, udah gitu. Ditambah lagi kayak gue tuh, sorry suara gue masih agak-agak serak. Gue tuh pernah diimpiin. Jadi gue tuh juga mimpinya itu pada saat gue tidur siang di rumah kakak gue. Jadi gue lagi tiduran di sofanya gitu kan. Gue ketiduran gitu kan. Ketiduran, gue mimpi di situ. Di situ gue mimpi lantainya kakak gue dari gubinya itu meledak gitu kan. Duar gitu kan. Itu keluar ulat semua. Sorry. Ulat. Di mimpi lo itu di ya? Di mimpi gue. Mimpi gue itu keluar dari lantai itu ulat semua gitu kan. Jadi gue kan mikirnya gini, yang berantem mereka. Terus gue dimimpiin di rumah mereka. Itu meledak keluar ulat di rumah mereka. Jadi gue kayak auto mikir, jangan-jangan kakak gue nih dikerjain kakak gue gitu kan. Gue ngomong sama kakak gue langsung, Di, gue kayaknya feeling gue nggak enak deh gitu kan. Kenapa lu gitu kan. Gue cerita kan. Terus dia gini, apa gara-gara laki gue lagi ada borongan banyak barang antik ya kan. Lakinya tuh jual beli barang antik gitu kan. Aduh gimana ya gitu. Ya udahlah, kita baca-baca aja lah gitu kan. Bismillah aja gitu. Udah tuh terus ya adik gue kan masih tinggal di rumah nyokap gue. Itu panas tuh. Sama suaminya juga. Sama suaminya. Panas tuh. Sampai gue di apartemen itu kan kita aman-aman aja ya. Nggak ada gimana-gimananya gitu. Gimana. Jadi suatu malam itu kok gue denger bising banget ya di balkon gitu kan. Suara cicak. Bisingnya karena cicak? Cicak. Suara cicak gimana sih yang? Iya. Cek gitu. Dan apakah memang sebelum-sebelumnya? Nggak ada sama sekali. Tidak ada cicak sama sekali? Nggak ada. Itu kan gue lantai atas ya. Lu paling atas tuh ya? Paling tengah-tengah atau? Middle lah ya. Berarti ya, kayak nyamuk aja juga nggak ada sebenarnya. Harusnya. Gitu kan. Pas gue buka balkon, astaga om, banyak banget. Serius. Satu tembok sampai gitu apa di langit-langitnya? Banyak. Ya di tembok ya di ceiling plafonnya, gitu kan. Banyak banget. Itu yang model dari yang belang-belang, yang biasa kayak gitu kan. Aduh emang gue juga geli kan sama cicak tuh, gue geli banget gitu kan. Langsung gue tutup. Terus tak kenapa gue tuh inget ya cicak kan kayak bisa jadi media. Bisa jadi, iya betul. Itu bisa banget jadi media. Dia bisa, cicak itu di rumah itu katanya bisa untuk ngejagain rumahnya atau memang menjadi media kiriman. Iya. Katanya gitu. Katanya. Nah, yang ada di benak gue saat itu adalah bukan yang bagus-bagus, bukan yang ngejagain gitu, karena nggak ada. Nggak mungkin nih gitu kan, feeling gitu. lo. Mana laki gue juga lagi nggak ada om. Kan lo tau kan laki gue kan dinas melulu kan. Waduh. Gila. Gitu. Gue cuma berdua doang nih sama anak gue. Ya udah, lagi-lagi gue beraniin. Terus lu pernah denger nggak sih ruqyah mandiri? Iya. Jadi
ada baca-bacaan gitu di air. Gue cepret-cepretin aja semua, seluruh ruangan apa segala macam. Dan nih beberapa hari kemudian anak gue lagi belajar teriak karena dijatuhin banyak cicak. Malam, siang, malam dijatuhin banyak cicak. Ada 4 dan itu benar-benar jatuhnya puk gitu. Kayak beruntun kaget gitu ya. Dia kaget. Sampai gue juga takut sama cicak. Akhirnya gue panggil security minta tolong. Gitu kan. Dicari apa segala macam, nggak ada. Security nggak nemu tuh? Nggak nemu. Tapi nggak tadi ada, gitu. anak lo benar-benar melihat itu cicak jatuh gitu ya? Gue juga melihat. Jadi kan pas jatuh anak lo dia teriak. Gue ke kamarnya, kenapa cicak gitu. Terus mana? Pas gue lihat, oh iya itu ada gitu. Nah terus gue panggil security, dicari nggak ada, Om. Cicaknya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ya. Terus seminggu kemudian lah ya. Seminggu kemudian anak sekolah sendiri lagi di rumah. Abis trika tuh gue ke kamar mandi, di bawah shower ada 1 cicak gede, Om. Tapi itu bukan toke ya, gue tahu ya. Iya, kalau toke dia paling kecil segini lah, ini paling toke. Yang paling gede ada segini. Itu kalau dijual bisa miliaran. Waduh, barang antik juga tuh. Anyway, emang kalau di bawah tuh di halaman, tapi ya di halaman depan pos security itu emang beberapa kali di jembatan gue lihat biawak. Tapi ini bukan biawak. Bukan dong. Ini cicak. Tapi cicaknya gede, Om. Gede yang gemuk tuh. Iya. Lebih gede dari cicak biasa lah pokoknya. Lebih gede pokoknya ya. Itu dia diem aja. Terus kan karena gue emang dasarnya gue takut cicak ya. Jadi gue liatin gitu. Terus tuh matanya tuh seolah-olah tuh ngeliatin gue, Om. Jadi kita kayak liat-liatan gitu. Serius. Terus udah gitu, dan gue gini, gue baca-baca tapi gue lagi di kamar mandi ya gitu kan. Tapi akhirnya gue dalam hati gue baca-baca, gue liatin gini, semakin gue liatin, lo tau gak sih yang merinding? Merinding. Satu badan tuh. Satu badan, tapi gue tetap baca-baca. Saking merindingnya gue begini, gitu. Pas gue black, gak ada. Hilang tuh. Hilang. Gue sampai cari itu gak ada. Tapi mending ya, kalau menurut gue, lo lihat-lihatan sama orang deh, sama laki atau perempuan, daripada lo lihat-lihatan sama cicak. Iya kan? Iya, Om. Itu malam lagi? Malam. Nggak terlalu malam. Oh nggak, sore mungkin ya? Nggak terlalu siang? malam, nggak terlalu malam. Habis maghrib lah, jadi dia habis sholat maghrib. Kejadian itu? Gue ngegosok, gue setrika buat anak gue sekolah kan. Nah, gitu. Ini gue ada satu pertanyaan yang mengganjal dari awal tadi cerita. Kan ada kenalan yang sangat deket itu yang minta wages itu. Nah. Berapa lama setelah diminta wagesnya, terus kejadian di kakak lo, kejadian di adik lo, kejadian sama nyokap lo, terus keadaan, terus tiba-tiba di apartemen lo ada, itu berapa lama setelah itu? Kurang lebih 4 atau 5 bulan ya. Dia minta wages gue pada saat gue masih di apartemen yang lama. Oh, oke. Itu 4 atau 5 bulan, atau mungkin 6 bulan, Om. Lama juga ya? Lama. Oke, berarti apakah ada hubungannya sebenarnya? Ini makanya karena gue keganjel nih dengar ceritanya dia tadi. Ada hubungannya nggak sih dengan si wages itu? Iya, ada. Oh kan, gue udah feeling. Ada. Gue udah feeling. Nah, oke. Setelah tatap-tatapan sama cicak yang kagak enak itu, adik lo berantem sama suaminya, kakak lo juga jadi kayak panas juga di keluarga. Bukan sama suaminya ya. Jadi kalau adik gue tuh kayak dia berkonflik kan karena dia masih serumah sama mama kan. Dia belum nikah ya? Udah nikah. Udah. Karena kan gue keluar dari rumah itu, berarti nggak ada yang jagain nyokap. Nah dia di situ gitu kan. Jadi dia sering ribut sama mama. Oh. Jadi panas aja gitu kan. Nah terus kakak gue sama suaminya jadi panas juga. Nah kalau nyokap? Kalau nyokap ya udah ada aja gitu yang bikin dia marah-marah. Kok jadi kayak mulai kayak diberantakin ya? Iya, kayak diberantakin. Jadi kayak nggak mau ngelihat kita happy gitu loh.
sebenarnya nih, kan tadi di depan gue juga bilang cerita lo itu sangat membagongkan karena ternyata lo digangguin sama sosok bukan sosok sih, maksudnya digangguin goib ya. Terus orang yang melakukan itu akhirnya ngaku gitu kan. Ngaku. Dan itu orang dekat juga. Orang dekat. Damn. Orang dekat, membagongkan sekali sih. Jadi emang one story short itu mama tuh lagi mau sortir barang-barang gue. Oke, yang lo tinggalin di rumah nyokap. Dia buka lemari gue. Dari dalam lemari gue keluar ular, jatuh sini. Ularnya kayak gimana? Warnanya hitam kuning. Ular apa namanya itu? Hah? REV atau Cloud? Itu, bingung. Nggak, tapi itu ular kuning berbisa sebenarnya, yang kecil. Itu kecil kan? Kecil. Itu berbisa kan? Yang kuning kecil itu? Bisa. Gitu, terus mama teriak kan, ada ular gitu. Gue lagi di apartemen, ditelepon, dengar kayak gitu, gue bilang, mama bawa ke rumah kakak gue aja dulu. Terus anak-anak di rumah juga kan ada ponakan gue yang pada masih kecil kan. Udah pada ngungsi aja dulu deh, gitu. Dicari, ularnya nggak ketemu, ya kan. Nah kita tuh saat itu nggak mikir kalau itu ular kiriman, nggak, karena memang di belakang rumah itu kan kebun. Ya kan. Jadi kita mikirnya ya udah itu emang ular. Ada yang ular yang merayap. Iya, masuk dari ventilasi apa gitu kan. Udah nih dicari lah sama tetangga ya kan. Nah ketemu om, ketangkep nih pada akhirnya gitu kan. Pas gue dateng, oh ularnya udah ketangkep. Ya udah, om gue dari pihak bokap itu telepon. Telepon kakak gue, ngomong, Neng tolong bilangin Neng Fani hati-hati gitu. Itu kan tiba-tiba tuh? Tiba-tiba, itu dari keluarga bokap. Iya, out of nowhere nih si om. Out of om. nowhere, iya. Hati-hati gitu kan. Hati-hati kenapa? Mamang ke situ deh gitu kan. Udah tuh. Terus ponakan gue yang gue bilang, iya dulu pernah cerita itu, yang dia memang IndiHome kalau kata lo. Dia punya kemampuan lah ya, sensitif banget gitu. Itu pas denger itu juga langsung datang, langsung bilang, Bunda jangan ke rumah nenek, Bunda di rumah Mama Viti aja, gitu kan. Dari kita ngumpul lah di rumah kakak gue. Ya udah ternyata jadi mamang gue udah datang, ponakan gue ada, itu ular pas mau dibakar hilang. Vanish aja gitu ya? Iya. Kok hilang? Nggak tahu. Hilang. Tapi udah mati. Oh oke. Kondisi udah mati. Kondisi udah mati. Udah, kok hilang gitu kan? Ya udahlah, Bismillah. Langsung mamang gue sama ponakan gue ke rumah kakak gue kan karena deketan ya. Itu ngomong katanya sebenarnya sasarannya gue. Damn. Lu sasaran tembak tuh ya sebenarnya. Sasarannya gue. Tapi yang dibikin nggak betah dulu tuh sekeliling. Oke, jadi ngeberantakin satu-satu supaya nantinya ujungnya di lu ikut hancur bersama-sama. Guanya lemah gitu. Iya. Itu gue mundur sedikit. Itu tadi lu bilang ular hilang itu di depan mata semua orang yang ada di situ. Gue nggak ada di situ. Oh, lo nggak ada di situ. Mamang gue sama ponakan gue. Hilang. Ada sama tetangga gue. Gitu. Pada saat mau dibakar itu hilang. Hilang. Dan memang sasarannya adalah lu. Kenapa sasarannya lu? Awalnya gue juga nggak tahu kenapa gue gitu kan. Kenapa gue gitu. Tapi memang dan tadinya kita nggak tahu ini siapa orangnya. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu, karena itu kan kejadian
dung gitu kan. Dan kalau kita nerka-nerka kan juga kita jadinya nuduh Ya, gitu kan. seuzon Iya. sama orang gitu ya. Kita nggak tahu sama sekali dan emang nggak kepikiran bahkan kalau orang itu gitu loh. Tapi gimana akhirnya lo bisa tahu sih bahwa ternyata orang yang deket sama lo? Jadi Apakah dia melakukan pengakuan sendiri atau memang ada cerita lagi? dia ngaku pada akhirnya. Tapi lo cari tahu dulu nggak sih sebelumnya? Enggak, kita nggak cari tahu sama sekali. Tiba-tiba kita dapat kabar dia jatuh sakit. Si orang ini? Iya. Orang ini jatuh sakit. Dari yang tadinya gemuk ya. Gemuk lah, berisi gitu. Lebih berisi dari lo atau lebih sedikit di bawah lo? Kayak lebih bantet dia kali ya. Wah, set bantet. Kayak roti ganda. Lo tau roti ganda nggak? Di apa namanya itu di Medan? Itu ada roti ganda isinya macam-macam. Itu enak banget. Roti ganda tuh bantet banget. Gue tahu Tahu itu. kan lo? Gue suka itu. Apa namanya daerahnya? Siantar. Di Siantar. Iya. Bantet kayak roti ganda berarti. Kan main dah. Bantet ya. Maksudnya dia lebih berisi dah ya. Lebih berisi dari lu lah. Lebih kecil dari gue lah. Lebih kecil tapi lebih kecil, berisi. tapi lebih jadi ya bantet kan. Bantet. Iya udah gitu. Kayak roti buaya. Iya. Tiba-tiba dia kurus kering, Om, katanya gitu kan. Terus sakit, dia berobat medis ke dokter, nggak ada apa-apa. Nggak ada ya? sakit apa-apa, gitu. Oke. Tapi dia udah mulai nggak bisa masuk makan katanya. Ya nggak mungkin dong kalau nggak sakit. Kalau nggak medis, iya. Iya bener. kan. Nah, ya akhirnya ya mungkin karena memang dia biasa begitu ya. Maksudnya biasa begitu? Maksudnya ya mungkin lingkungannya memang lingkungan ke yang klinik-klinik gitu. Oke. Berobatlah dia ke non medis gitu. Ini gue dengar juga dari salah satu kerabatnya gitu kan. Dia bilang pas berobat non medis itu katanya ini balikan. Ini balikan bukan balikan sama mantan, bukan ya? Bukan. Ini balikan itu maksudnya adalah jadi gini, misalnya Fanny ini dikirim sesuatu secara goib, hal yang tidak baik, ibaratnya kayak santet gitu ya. Das. Nah, tapi lo melakukan sesuatu juga nggak untuk ngebales ke mereka? Demi Allah gue berani bilang gue nggak ada loh. Nah, kan kadang ada orang yang berlindung. Oke, gue harus melindungi diri gue. Gue juga. Kalau untuk protect, gue doa. Bisa jadi di situ. Gue doa. Pas pada saat kejadian kan dung gitu kan. Itu gue tahu ini nggak baik-baik aja. Ya. Gitu kan. Karena kan perasaan lo kan bermain di situ ya. Iya, ini nggak baik-baik aja. Gue bahkan minta sama anak gue pada saat gue lagi berhalangan ya, lagi gantian masa period tolong, gitu kan. Jangan sampai rumah ini nggak ada yang sholat sama sekali. Gitu kan. Iya betul. Gitu kan. Jadi kalau bunda lagi berhalangan, kamu kencengin tahajud. Kamu kencengin tahajudnya, apa ngajinya, apa segala macam. Itu kita memang selalu begitu. Apalagi kalau pas suami lagi nggak dinas luar, itu dia lebih kan kenceng. Lebih kenceng lagi doanya, sholatnya apa segala macam. Ngajinya apa segala macam ya. Di situ Om. Oh mungkin ya, mungkin itu juga yang ngebantu. Tapi kalau untuk gue ke orang gitu itu enggak. Tapi gitu. ya bisa jadi memang ya alhamdulillah lu dijagain juga, dilindungin juga. Alhamdulillah. Nah si Mamang sama ponakan, ke skip tadi pada saat yang kejadian ular itu kan ke Vidi gitu, ke rumah kakak gue itu kan. Itu memang bilang katanya memang kan gue dikerjain, dan kalau menurut ponakan gue ya yang dia IndiHome itu katanya dia udah ngambil satu sukma gue atau gimana gitu kan. Tujuannya untuk biar orang-orang tuh nggak simpati sama gue, terutama laki gue. Biar ngelihat gue biar nggak enak. Itu gitu. Tapi yang terjadi kan justru gue sama laki gue malah makin harmonis, alhamdulillah kan.
gitu kan. Nah, balik lagi ke cerita ke yang si paranormal tersebut pun si kerabatnya itu tuh ngomong katanya balikan dan begitu karena dia kemakan sendiri. Iya. Gitu. Jadi memang nih ini gue mesti cerita sedikit juga dari beberapa perjalanan bersama Kak Rey juga. Kak Rey juga banyak cerita ke kita semua. Jadi kalau misalnya ada satu kiriman diproses, kirimannya itu balik ke misalnya gini, ke dukunnya. Dukunnya nggak mau terima. Iya, Enak katanya aja lo, gitu. gue dibalikin nih, gue kasih lagi Orang ke gue orang juga yang disuruh gitu gue kan juga kan. disuruh. Kirim lagi ke si yang nyuruh dukunnya itu. Ya gitu. Jadi ceritanya kayak gitu mungkin ya. Mungkin. Dan kan berobat ke si udah berobat ke si apa kita bilangnya apa sih paranormal ya? Iya di paranormal lah Dukun, kita bilang. apa kayak gitulah. Akhirnya kan diobatin kali ya. Nah pas diobatin dilalahnya masuklah dia rumah sakit. Ke rumah sakit ya kan, udah nggak bisa makan, terus juga katanya juga udah pakai pampers kayak gitu. Kayak diapers dewasa ya? Ya pakai diapers dewasa. Terus dia minta maaf sama nyokap, minta maaf sama gue, dan mengakui. Itu pada saat di rumah sakit lo tengokin atau dia datang? Enggak tengokin. Jadi anaknya awalnya tuh yang WhatsApp ya kan, WhatsApp gue. Oh iya gitu kan, terus WhatsApp mama minta tolong dimaafin gitu kan. Nah terus ya anaknya bilang katanya ini mama minta maaf, udah jahat, udah mau nyelakain. Ini baru sekali gue dengar ada gitu. orang yang akhirnya ngaku. Iya, jujur gue lebih ke Shock mungkin. Itu pasti, tapi lebih kasihan ya. Maksudnya kasihannya gini. Okay. Segitunya ya lu benci sama gue. Iya. Gitu loh, sampai lu melakukan jalan itu. Tapi ternyata kan ya lu lupa kalau kita tuh punya Tuhan yang maha kuat gitu loh. Yeah. Maksudnya balik lagi, jangan jahat sama orang. Terus kenapa sih gue nggak boleh happy, gue nggak boleh bahagia gitu loh. Sampai kalau lu pengen bikin gue gitu kan. Iya. Sekarang gini, kalau lu mau merasakan kebahagiaan yang lu rasain, ini lu tinggal sharing aja sama lu. Lu kayaknya happy banget sih sekarang, apa gimana? Iya, kayak misalkan kita kalau ngeliat orang happy kan justru kita sebenarnya kita harus lebih happy ya. Iya. Jadi kan biar kita bisa aura baiknya tertular gitu kan. Ya tapi kan susah Om, namanya hasad. Iya sih, kita nggak bisa nebak ya. Iya, atau mungkin memang yang namanya manusia ya. Mungkin emang gue pernah ngucap yang bikin dia sakit apa gimana kan, gue nggak tahu ya. Lo ngerasa lo pernah punya salah nggak sih sama si orang ini? Sebenarnya sih memang gue pernah berantem ya. Gue pernah berantem terus ada satu hal lah yang ya mungkin lo nggak usah ungkapin juga nggak apa-apa. Tapi hal ini mungkin yang menjadi perdebatan juga gitu ya. Intinya dia ngerasa malu karena memang dia salah gitu loh. Dia salah dan dia tidak bisa membuktikan itu. Dan ternyata emang bukti gue kuat gitu. Tapi ya kalau lo ngerasa kenal baik, deket, apa segala macam, sampai lo harus ngejahatin orang-orang yang deket sama lo, itu kan menurut gue itu nggak bisa diterima sama akal sehat menurut gue. Gila ya kalau menurut gue. Maksudnya nggak ada hati kali ya. Bener. Tapi ya apa yang diceritain Fanny ini gue jadi relate dengan cerita dia, karena gue pun pernah ngalamin yang kayak gitu, yang gue nggak sangka-sangka ya kan? Sebenarnya. Karena menurut gue, setelah gue bukan jadi gue ngobrol sama temen gue bilang gini, lo nggak perlu tahu siapa orangnya, tapi nanti lo akan merasa kok sendiri kayak gitu. Terus baru setelah itu dia jabarin, setelah gue jabarin, jadi begini. Iya, benar. Tapi kan gue nggak bisa ceritain semuanya nih, gitu. Lo harus tahu sendiri.
dan lo harus tahu bagaimana bersikap. Sekarang sikap lo gimana? Ya udah, harus gue maafin. Dan setelah kan gue juga udah maafin ya. Terus kita berkomunikasi gitu kan. Ceritanya dikorek-korek nih, ya kan. Dari sepatu gue, media. Tuh kan. Sama jadi itu ada foto gue. Itu foto dari mana lagi? Kan bisa ngambil. Iya. Makanya gue sekarang agak takut-takut ya kalau gue posting foto di sosmed gitu. Karena foto gue, foto anak gue, foto laki gue, sama sepatu gue itu. Gila ya. Jadi cerita tadi dibuka oleh si Wages. Bukannya kentang wedges. Bukan ya. kentang wedges. Ini selop wedges yang biasa dipakai sama mbak-mbak atau ibu-ibu muda lah ya. Tapi kalau untuk yang sepuh-sepuh nggak cocok Itu, wedges juga. Karena wedges tuh tingginya macam-macam. Iya. Iya kan? Kadang susah ya kita mau baik. Ya. Iya. Kan awalnya emang mau ngasih ya gue. Tapi ya gimana ya, itu tipu daya setan kan gitu. Iya betul. Ya. Karena ternyata gini. Gara-gara nonton film apa ya kemarin tuh ya. Jadi ada satu words yang mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang baik yang ada di sekitar kita itulah yang menjadi setan buat diri kita. Betul. Iya kan? Cobaan. Dan cobaannya itu. Betul. Orang-orang yang misalnya orang-orang yang sering beda pendapat sama kita, sering berantem sama ya. justru mereka ternyata adalah justru yang terbaik. Mulutnya pedes apa adanya gitu kan. Justru enggak gitu kan. Iya. Tapi justru yang tahu itu dia kayak gitu. Bener kan lo? Jadi apa yang tadi gue bilang itu yang kejadian sama lu tuh ya? Iya. Gila, gitu. ternyata kita nggak bisa menilai orang baik itu dari senyumnya, Iya. dari gerak-geriknya, dari perilakunya, yang ternyata bangsat. Keluar juga kata-kata Iya. itu. Kesel gue. Ya Allah. Nggak, Iya. lo bukan manusia kalau cara lo menggunakan Betul. hal-hal goib untuk menghancurkan seseorang. Iya kan? Menghancurkan kebahagiaan seseorang. Yes, lebih tepatnya. Nah, Iya. ini satu pertanyaan yang harus gue tanyakan walaupun tadi lo udah bilang ya, sebenarnya lo udah statement gitu, tapi di dalam pikiran lo, di dalam hati lo yang paling dalam, lo memaafkan nggak? Bener-bener tulus? Gue memaafkan. Cuman kenapa sih lu mesti pakai cara itu Yes, gitu loh? ya itu Maksudnya manusiawi. lu kalau misalkan memang lu nggak seneng sama gue, udah lu datang aja. Mau gampar gue gampar aja sekalian. Ibaratnya gitu. Atau ngomong sekalian ya. Ngomong aja sekalian. Gue nggak suka sama lu, nyet gitu kan. Tak gue kan bisa gue balikin. Apalagi gue anjing gitu kan. Itu hal Gitu. culture banget yang memang bagus untuk dikatakan. Iya, makanya manusiawi. Kenapa gue bilang manusiawi? Walaupun lo memaafkan perbuatannya dia, tapi lo tetap, lu kan deket sama gue, lu bisa ngomong ke gue. Iya, kalau dibilang kesel, marah, benci, iya. Siapa sih yang enggak? Yes. Kan. Tapi ya itu balik lagi. Alhamdulillah. Gue punya anak, punya suami, punya orang tua, punya kakak, punya adik ya. Itu mereka yang emang Support system gue yang ibaratnya mereka selalu bilang gini, nggak apa-apa orang jahat sama kita, nggak apa-apa, gitu kan. Yang penting kita nggak jahat. Yes. Tapi bukan berarti kita diem, Ya. gitu kan. Bukan berarti kita diem. Jadi biarin aja. Kita mah baik-baik aja. Karena kebaikan akan balik lagi ke kita. Betul. Dan kezoliman dia Akan sendiri balik akan lagi. menuai. Betul. Gitu. Gua setuju. Itu terus yang diucapin sama laki gue, sama anak gue, gitu kan. Terus nyokap gue apalagi, gitu. Nyokap gue itu tuh, ya udah akhirnya gue belajar memaafkan pada akhirnya. Dan ternyata semakin kita memaafkan, ya Semakin jiwa kita juga tenang. dan kebahagiaan terus yang datang sama rezeki lancar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, kayak amin, gitu. alhamdulillah. Tapi emang harus kayak gitu ya. Iya, Ini sebuah hal yang paling nggak bisa menjadi patokan kita. Apa yang dikatakan Fanny itu kayak kegampar gue juga gitu ya. Mungkin lo juga
trigger gitu ya. Karena kalau lo baik dibalas kebaikan, ya udah lo akan mendapatkan menuai kebaikan, kebahagiaan itu sendiri juga. Bahkan mungkin gue ada sempat mikir gini, mungkin kebahagiaan gue yang gue dapat saat ini itu adalah buah dari diemnya gue, sabarnya gue saat gue dizolimin. Ya. Gitu. Bisa jadi gitu. Karena gue nggak niat buat bales, gue juga kepengen dia sembuh gitu kan. Dan lebih-lebih gue kepengen dia tobat sih. Nah, ngomong-ngomong tadi lo pengen dia sembuh, lo pengen dia tobat. Apa kabar doi Koma. sekarang? Hah? Koma di ICU. Serius? Serius. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Belum ada kabarnya? Koma, Mak. Iya, maksudnya masih belum ada kabar lagi. Belum titik 2 atau titik belum. Enggak, gue sih demi Allah, demi Rasulullah ya, astagfirullahaladzim, gue berharap dia sembuh. Karena lo pengen dia tobat ya? Gue pengen dia tobat. Karena kalau misalnya dia... Karena gue sayang sama dia sebenarnya. Amin. Gue sayang sama dia. Dia pernah jadi bagian cerita hidup gue kan, gitu kan. Pengen dia tobat. Gue pengen dia tobat. Semoga doa ini nyampe. Amin. Ya, karena menurut gue juga misalnya ada orang yang melakukan kesalahan dan diberikan kesempatan untuk dia bisa bertobat, itu artinya dia dapat another second chance di hidupnya dia. Iya kan, daripada dia tiba-tiba nggak ada. Dia nggak sempat memperbaiki kan? Iya, karena bagaimanapun juga gue nggak mau dia meninggal dalam keadaan yang gitu. Iya, paham gue. Gue mau dia meninggal dia dalam keadaan dia bertobat. Ya syukur-syukur jangan meninggal gitu. Syukur-syukur lu tobat, sehat lagi. Iya, sehat lagi. Bisa jadi teman lagi gitu ya. Gitu. Dan lu tetap akan menjadi temannya dia kan? Nggak tahu juga ya Om. Ya nggak apa-apa. Tapi yang itu penting manusiawi gitu. Iya, maksudnya ya mungkin tidak sedekat dulu ya. Oh, okay. Tapi yang jelas gue nggak mau jahat, gue nggak mau doa yang jelek-jelek. Sembuh lah, ayo sama-sama. Dan yang paling penting adalah lo sekeluarga pun sudah memaafkan ya. Iya, udahlah, maksudnya. Ya udah, nggak usah jahat lagi. Iya. Gitu. Lo udah tahu akibatnya kan, kalau lo jahat, ya kan. Gitu. Aduh, Pan, semoga semuanya baik-baik. Amin. Semoga nyokap, kakak lo, adik lo, suami lo, anak lo, suaminya kakak lo, suaminya adik lo juga sehat-sehat semua. Amin ya Rabbal Selalu dilindungin, jangan stop berdoa, beribadah apapun bentuknya, ya, supaya diri kita juga terlindungi, gitu. Dan semoga siapapun yang menjahati itu dikasih kesempatan untuk bertobat. Iya. Semoga nggak ada cicak lagi. Semoga nggak ada cicak. Jangan sampai cicaknya ada yang belang, ya kan? Terus yang kadang-kadang lo suka kan di rumah tuh gue beberapa kali ngeliat cicak yang tembus pandang. Maksudnya tembus pandang kulitnya tipis, jadi isi perutnya kelihatan. Itu gue sebel banget tuh. Gue sebel banget sama itu, iya kan? Moga cicak belakangan ini di rumah gue ada sih beberapa cicak 1-2 gitu, yang kadang berisik. Gue bilang apaan sih gitu. Tapi karena gue tahu ngasih ini nomor bukan nih. Jadi gini, dia tuh nunjukin 0809 nomor premium call. Aduh, ketahuan banget umurnya. Gue nggak tahu itu apa. Cuman gue nonton aja terus ada yang ngomong 0809. Pani makasih ya. Salam buat keluarga. Semoga nanti lu sebagai pelanggannya Kimata bisa balik lagi. Ada cerita-cerita lagi, tapi cerita yang baik. Tapi jangan cerita gue ya. Hopefully udah aman-aman semua. Iya. Kalau misalnya nih, ada berita baik dari kenalan lo itu dan akhirnya dia bertobat, lo harus cerita lagi. Oke, ya kan? Keadaannya kayak gimana. Gue yakin Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, Sorip ini juga pengen tahu. Iya. Akhirnya seperti apa sih. Ya gitu. mudah-mudahan berakhirnya dengan baik dengan baik, amin gitu. Terima kasih ya Van. Sampai ketemu lagi. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, jangan lupa ya selalu
subscribe sudah pasti. Yang baru-baru nih langsung subscribe, bell diaktifin notificationnya. Super thanks, terima kasih Mas Agus. Mas Agus itu dari San Francisco. Wow. Dia kirim ini buat ngopi ya temen-temen. Iya, Gila ini ya? kasihnya $, dong. Oh, Kasih. terus yang ini? Hah? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Nanti kita beli yang mahalan dikit. Terima kasih ya. Sampai ketemu di Thank you. cerita kamu berikutnya. Bye.